Budaya positif koneksi antar materi modul 1.4. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Makna disiplin. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai positif universal yang ingin dicapai yaitu berdasarkan profil pelajar Pancasila, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Perbedaan hukum, konsekuensi, dan restitusi. Salah satunya yaitu hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensi sesuatu harus terjadi, restitusi merupakan pilihan. Contoh hukuman dan konsekuensi. Hukuman mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Sedangkan konsekuensi, terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Dihukum oleh penghargaan, yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan menghukum. Sedangkan restitusi adalah untuk menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun, kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan, restitusi menguatkan, restitusi fokus pada solusi, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Keyakinan kelas. Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan murid atau warga sekolah. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah. Yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat.
Yang kelima, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Yang keenam, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas. Yang ketujuh, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas, tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Yang kelima, yaitu kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Dunia berkualitas, syaratnya adalah bahwa sesuatu itu harus terasa sangat baik bagi Anda dan memenuhi setidaknya satu atau lebih kebutuhan dasar Anda. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai teman. Yang ketiga, sebagai pembuat merasa bersalah. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Segitiga restitusi. Yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Koneksi antar materi, visi sekolah, filosofi Ki Hajar Dewantara, visi guru penggerak, nilai dan peran guru penggerak, dan budaya positif. Kita perlu memahami tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Setelah memahami filosofi Ki Hajar Dewantara, maka kita sebagai guru harus mempunyai nilai dan melaksanakan peran sesuai dengan modul 1.2. Jika keduanya sudah kita kuasai, maka untuk mewujudkan teori yang dipelajari, kita rumuskan ke dalam sebuah visi yang disusun berdasarkan atap dan bagja menggunakan model inquiry apresiatif. Visi yang sudah ditentukan, kita terapkan ke lingkungan sekolah sebagai modal awal dalam pembentukan budaya positif.